Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, amma ba'du. Ya, kami dalam video ini kami selaku kelompok pertama yang beranggotakan Falah Azmi Wicaksono, Imam Mawardi, dan Solekhatul Imamah akan sedikit menjelaskan materi tentang antagonisme kelompok. Antagonisme kelompok merupakan suatu hubungan atau interaksi yang saling bertentangan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Adapun komponen dari antagonisme kelompok yang dikemukakan oleh para pakar psikologi sosial dalam Liliweri 2005 terdiri dari 1. Komponen kognitif. Stereotip sebagai komponen kognitif dari antagonisme kelompok merupakan keyakinan tentang sifat-sifat pribadi yang dimiliki orang dalam kelompok atau kategori sosial tertentu. Dilakukan eksperimen terhadap mahasiswa yang diberikan daftar kata sifat, kemudian diminta untuk mencocokkan yang mana yang sesuai dengan orang kulit hitam. Prosedur yang sama diulang sebanyak 3 kali. Diperoleh hasil yang dengan tema yang sama, yaitu orang kulit hitam dungu dan senang berfoya-foya. Stereotip mengubah realitas untuk mendapatkan penggolongan dan penyederhanaan. Stereotip bisa menjadi destruktif bila mengabaikan bukti realitas dan digeneralisasikan terhadap semua anggota kelompok. 2. Komponen afektif. Prasangka merupakan komponen afektif atau komponen evaluatif dari antagonisme kelompok. Prasangka adalah penilaian terhadap suatu kelompok atau seorang individu yang terutama didasarkan pada keanggotaan kelompok orang itu. Prasangka memiliki kualitas suka dan tidak suka. Prasangka memiliki penilaian pendahuluan. Pengamat menilai orang lain berdasarkan kategori sosial atau kategori rasial mereka dan tidak berdasarkan informasi atau fakta tentang diri mereka sebagai individu. Karena itu, prasangka sangat tidak masuk akal, bahkan mungkin tidak logis atau tidak rasional. Dan yang ketiga, komponen perilaku. Diskriminasi merupakan komponen perilaku dari antagonisme kelompok. Diskriminasi adalah perilaku menerima atau menolak seseorang berdasarkan keanggotaan kelompoknya. Ketiga komponen antagonisme kelompok di atas saling berkaitan tetapi tidak identik. Memang, stereotip, prasangka, dan diskriminasi yang tidak menyenangkan biasanya terjadi secara bersamaan. Beberapa orang lebih sering melakukan ketiga hal ini dibandingkan orang lain. Dan beberapa kelompok minoritas lebih sering menanggung beban ketiga komponen ini. Selanjutnya ialah prasangka. Prasangka terhadap anggota suatu kelompok sosial ternyata merupakan jenis sikap yang secara sosial sangat merusak. Prasangka dan diskriminasi terhadap berbagai kelompok minoritas sering terjadi dalam sejarah Amerika Serikat, terlebih pada kulit hitam. Prasangka berarti membuat keputusan sebelum mengetahui fakta yang relevan mengenai objek tersebut. Awalnya, istilah ini merujuk pada penilaian berdasar ras seseorang sebelum memiliki informasi yang relevan yang bisa dijadikan dasar penilaian tersebut. Selanjutnya, prasangka juga diterapkan pada bidang lain selain ras. Pengertiannya sekarang menjadi sikap yang tidak masuk akal dan tidak terpengaruh oleh alasan rasional. Bagaimana dengan pengertian prasangka sosial? Menurut Sears, Friedman, dan Piplau pada tahun 1994, prasangka sosial adalah penilaian terhadap kelompok atau seorang individu yang terutama didasarkan pada keanggotaan kelompok tersebut. Artinya, prasangka sosial ditujukan pada orang atau kelompok yang berbeda dengannya atau kelompoknya.
Prasangka sosial memiliki kualitas suka dan tidak suka pada objek yang diprasangkainya. Dan kondisi ini akan mempengaruhi tindakan atau perilaku seseorang yang berprasangka tersebut. Ya, pada slide selanjutnya adalah teori prasangka. Ada beberapa pandangan yang membahas mengenai prasangka. Berikut ini terdapat beberapa teori prasangka menurut Sarwono 2005. A. Teori konflik kelompok. Di dalam teori konflik kelompok ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama, konflik kelompok realistis. Teori ini menyatakan bahwa bila dua kelompok bersaing memperebutkan sumber yang langka, mereka akan saling mengancam. Hal ini menimbulkan permusuhan di antara mereka dan dengan demikian menciptakan penilaian negatif yang bersifat timbal balik. Jadi, prasangka merupakan konsekuensi dari konflik nyata yang tidak dapat dielakkan. Individu yang paling merasa terancam akan menjadi individu yang paling besar prasangkanya. Yang kedua, kekurangan relatif. Teori ini berkaitan dengan ketidakpuasan yang tidak hanya timbul dari kekurangan objektif, tetapi juga dari perasaan kurang secara subjektif. Bila orang merasa kurang dibandingkan dengan kelompok yang lain, mereka akan mengungkapkan kejengkelan mereka dalam bentuk antagonisme kelompok. Yang selanjutnya ialah kepentingan kelompok dan bukan kepentingan individual. Teori ini beranggapan bahwa mekanisme pokoknya adalah keyakinan anggota kelompok bahwa kehidupan pribadi mereka sedang atau akan diganggu oleh kelompok sasaran. Karena itu, ini merupakan proses kepentingan pribadi yang egoistis. Penelitian lain menunjukkan bahwa rasa takut yang utama adalah bahwa salah satu kelompok akan dicelakakan. Tidak peduli apakah individu anggota kelompok itu dicelakakan secara pribadi atau tidak. Ancaman ditujukan kepada kita, bukan saya. Pada teori prasangka selanjutnya, ialah teori belajar sosial. Teori belajar sosial memandang prasangka sebagai sesuatu yang dipelajari dengan cara yang sama. Seperti bila orang mempelajari nilai-nilai sosial yang lain. Prasangka disebarluaskan dari orang yang satu ke orang yang lain sebagai bagian dari sejumlah norma. Prasangka merupakan norma dalam budaya atau subbudaya seseorang. Prasangka diperoleh seorang anak melalui proses sosialisasi. Anak mempelajari sikap berprasangka untuk dapat diterima oleh orang lain. Penyebarluasan dan pengungkapan prasangka yang terus-menerus akan memperkuat peranannya sebagai norma budaya. Teori selanjutnya ialah teori proses kognitif. Beberapa proses kognitif tertentu yang bersifat sistematik biasanya menyertai terjadinya pembentukan kesan. Pengamat mencoba untuk mengembangkan kesan yang terstruktur tentang orang lain yang biasanya menimbulkan distorsi, dan mereka memberikan tanggapan secara berlebihan terhadap stimulus yang paling menonjol. Usaha semacam itu dengan sendirinya dapat menimbulkan prasangka dan stereotip. Dan teori prasangka yang terakhir ialah teori psikodinamika. Beberapa teori intrapersonal tentang prasangka menganalisis hal itu sebagai perkembangan dari ketegangan motivasional dalam diri individu. Teori-teori ini disebut teori psikodinamika karena lebih menekankan dinamika khusus dari kepribadian individu tertentu daripada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sekelompok orang pada saat yang sama. Salah satu teori psikodinamika menganggap prasangka sebagai agresi yang dialihkan. Pengalihan terjadi jika sumber frustasi atau gangguan tidak dapat diserang karena ada rasa takut atau karena sumber itu benar-benar tidak ada. Teori psikodinamika lainnya mengatakan bahwa prasangka dianggap sebagai gangguan kepribadian seperti halnya fobia terhadap ular atau kebutuhan akan pengakuan yang bersifat neurotis. Pada slide selanjutnya ialah tentang mengurangi prasangka. Suatu pemikiran negatif biasanya sulit untuk dirubah, termasuk prasangka. Namun, prasangka dapat dikurangi.
Untuk mengurangi prasangka dapat melalui beberapa cara berikut ini, yaitu cara yang pertama ialah efek sosialisasi. Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, sikap diasumsikan sebagai sesuatu yang dipelajari dengan cara yang sama, seperti kecenderungan-kecenderungan lainnya, melalui proses dasar asosiasi, penguatan, dan imitasi. Anak dihadapkan pada hal-hal tertentu tentang dunia. Mereka juga diberikan penguatan bila mengekspresikan beberapa sikap. Di samping itu, imitasi atau identifikasi merupakan hal yang penting dalam proses belajar. Anak menghabiskan sebagian besar waktunya bersama orang tuanya dan kemudian mulai meyakini apa yang dilakukan orang tuanya, meskipun tidak ada kesengajaan untuk mempengaruhinya. Proses yang sama terjadi dengan kelompok teman sebaya, guru, atau figur yang penting dalam kehidupan anak. Karena itu, anak cenderung menyerap sikap yang dominan di dalam lingkungannya. Cara yang kedua ialah peran pendidikan tinggi. Pendidikan selalu menjadi salah satu harapan besar bagi orang yang menginginkan adanya toleransi rasial yang lebih besar. Bila stereotip dan prasangka didasarkan pada ketidakakuratan dan penyimpangan, pengungkapan fakta akan dapat membantu. Orang yang pernah duduk di perguruan tinggi biasanya memiliki prasangka yang lebih sedikit dibandingkan orang yang tidak pernah duduk di perguruan tinggi. Toleransi mereka yang lebih besar dikaitkan dengan tingkat pendidikan mereka, bukan pada aspek-aspek lain dari status yang lebih tinggi. Cara yang selanjutnya ialah kontak langsung. Ada keyakinan bahwa kontak dapat menghilangkan stereotip dan bahwa kedekatan dan interaksi biasanya dapat meningkatkan rasa suka. Menurut Alport, kontak antar kelompok hanya dapat mengurangi permusuhan jika memenuhi kondisi seperti beberapa hal ini, yaitu kontak yang akrab, saling ketergantungan, yang kooperatif, dan kontak yang harus terjadi dalam status yang sederajat. Selanjutnya adalah konflik. Konflik merupakan pertentangan antara dua pihak atau lebih. Konflik dapat terjadi antar individu, antar kelompok kecil, bahkan antar bangsa dan negara. Dampak konflik umumnya negatif. Misalkan, anak yang mempunyai orang tua yang terus-menerus bertengkar akan berkurang kepekaan afeksinya, tetapi mudah terpengaruh perilakunya. Semula orang mengira bahwa sumber konflik adalah ras, jenis kelamin, kebudayaan, dan sebagainya. Akan tetapi, penelitian membuktikan bahwa hubungan antara individu atau antar kelompok dapat menjadi sumber konflik yang lebih penting. Selanjutnya, dilema sosial. Yang pertama ada dilema terdakwa, yang merupakan salah satu teori yang terkemuka dalam menjelaskan konflik antar individu. Dalam kehidupan sehari-hari, teori dilema ini dapat menjelaskan mengapa dua orang atau dua kelompok yang saling bermusuhan tidak mau saling berdamai, walaupun keduanya sama-sama menderita kerugian. Kalau saya yang mengajak berdamai lebih dulu, saya yang rugi karena seakan-akan saya yang salah dan dia yang benar, sehingga saya harus meminta maaf terlebih dahulu. Sementara itu lawan saya akan berpikir sama dengan saya, sehingga ia pun tidak mau berinisiatif untuk berdamai. Hal inilah statement dilema sosial, dilema terdakwa ini yang terdapat dalam masyarakat. Yang kedua ada tragedi alun-alun. Alun-alun adalah lapangan di tengah kota, tempat masyarakat kota beraktivitas dan saling bertemu. Dalam bahasa Inggris disebut the commons. The commons ini seharusnya memberi manfaat kepada sebanyak-banyak orang, yaitu jika setiap orang memanfaatkan the commons itu sampai batas tertentu saja. Kalau setiap orang memanfaatkan the commons untuk kepentingannya sendiri, semua orang akan dirugikan. Akan tetapi justru perilaku yang merugikan itulah yang lebih sering dilakukan orang. Gareth Hardin menanamkan gejala ini dengan The Tragedy of the Commons. Eksperimen laboratorium dilakukan juga di Jepang oleh Kaori Sato.
Sejumlah mahasiswa Jepang boleh memetik buah dari hutan buatan yang dijual. Kemudian mereka mendapatkan uang sungguhan. Ternyata buah di hutan buatan itu habis dalam waktu singkat tanpa diberi kesempatan pohon itu untuk berbuah lagi. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwasanya gejala The Tragedy of the Commons merupakan gejala universal dan bersifat lintas budaya. Selanjutnya adalah alasan dilema, terdakwa dan tragedi alun-alun. Konflik antar individu atau antar kelompok yang merugikan kepentingan bersama ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang diantaranya yang pertama adalah masing-masing pihak menilai dirinya sendiri berperilaku sesuai dengan situasi. Yang kedua, motivasi dapat berubah. Yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari, dilema sosial berjangka waktu tertentu. Yang artinya dalam kehidupan sehari-hari, dilema terdakwa dan tragedi alun-alun bukanlah permainan bertitik nol, setidak-tidaknya untuk jangka waktu tertentu atau beberapa generasi ke depan. Yang keempat, sulit sekali untuk memperkirakan apakah pihak lain mau bekerja sama atau tidak. Kemudian yang terakhir, dalam kenyataannya tidak semua konflik berasal dari sumber-sumber yang terbatas. Selanjutnya, dari berbagai dilema sosial tadi, ada beberapa cara untuk mengatasi dilema sosial. Walaupun dilema sosial ini sulit dihindari, dicegah ataupun diatasi sepenuhnya. Namun para peneliti berusaha menemukan beberapa cara untuk mengurangi kemungkinan terjadinya dan memperkecil dampak negatif dari dilema sosial ini. Adapun cara-caranya atau cara mengatasinya yakni yang pertama, adanya pembuatan aturan. Maksudnya semua orang menyepakati suatu aturan tertentu agar masing-masing dapat memperoleh hasil yang optimal. Yang kedua, kecil itu indah, yang maksudnya dalam kelompok yang kecil setiap individu lebih bertanggung jawab, lebih efektif dan lebih terikat pada kelompok, juga cenderung untuk tidak mengambil lebih dari apa yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, komunikasi yang efektif. Maksudnya kenapa? Karena kelebihan dari karena komunikasi yang efektif pada gilirannya memungkinkan terbentuknya aturan yang disepakati dan ditaati bersama. Kemudian yang keempat, imbauan berbuat baik. Imbauan untuk berbuat baik atau yang sering disebut dengan imbauan altruism adalah imbauan yang menyentuh perasaan dapat efektif. Kemudian yang kelima, terbuka dan transparan. Maksudnya kita dalam satu kelompok itu harus bersikap terbuka dan transparan. Karena apa? Jika orang tahu siapa yang berbuat atau melakukan sesuatu dalam satu kelompok dapat menjatuhkan sanksi kepada yang berbuat itu, sehingga setiap anggota kelompok juga akan lebih berhati-hati dan tidak merugikan orang lain untuk tidak melakukan pelanggaran. Kerjasama dan perdamaian. Kontak atau hubungan langsung adalah salah satu hal yang terpenting untuk mendekatkan pihak-pihak yang saling berinteraksi. Makin sering kontak, makin dekat hubungan antara pihak-pihak yang tadinya saling mengenal, saling bersikap negatif atau saling bermusuhan. Kontak yang tidak mendukung interaksi positif. Beberapa penelitiannya sebagai berikut. 1. Orang tua kulit putih yang tinggal di wilayah dengan mayoritas Hispanik tidak setuju anak-anak mereka diajarkan bahasa Spanyol di sekolah. 2. Media massa merupakan sarana keterbukaan dan kontak antara berbagai unsur dalam masyarakat. Akan tetapi, seringkali media massa justru mempertajam identitas kelompok dan meningkatkan konflik. Kontak warga negara Indonesia pribumi dan non-pribumi di Semarang pada tahun 1950-an sangat dekat tetapi tidak sejajar. Keturunan Cina sebagai majikan sedangkan pribumi sebagai pembantu.
Kerjasama. Kerjasama merupakan sinergisitas kekuatan dari beberapa orang dalam mencapai satu tujuan yang diinginkan. Ada beberapa faktor yang dapat memperbaiki hubungan antara dua kelompok dan dapat meningkatkan kerjasama. Beberapa di antaranya yaitu 1. Musuh bersama. Sebagai contoh, di tahun 1945, kelompok-kelompok yang saling bersaing bersatu padu untuk merebut kemerdekaan. Kedua, tujuan bersama. Contohnya, musuh bersama dapat disubstitusikan dengan tujuan bersama, tujuan yang lebih tinggi dan lebih utama daripada tujuan kelompok masing-masing. 3. Mempelajari sesuatu secara bersama. Kegiatan yang dilakukan bersama-sama dapat meningkatkan hubungan antar kelompok. Komunikasi. Tubbs dan Moss pada 2001 menyatakan komunikasi kelompok terjadi ketika 3 orang atau lebih bertatap muka. Biasanya di bawah pengarahan seorang pemimpin untuk mencapai tujuan atau sasaran bersama dan mempengaruhi satu sama lain. Sifat-sifat komunikasi kelompok. 1. Kelompok berkomunikasi melalui tatap muka. 2. Kelompok memiliki sedikit partisipan. 3. Kelompok bekerja di bawah arahan seseorang pemimpin. 4. Kelompok membagi tujuan atau sasaran bersama. 5. Anggota kelompok memiliki pengaruh atas satu sama lain. Komunikasi antar kelompok dapat meningkatkan kerjasama. Komunikasi ini dapat berbentuk 1. Tawar-menawar. Adalah mencari alternatif dalam konflik antara dua kelompok dengan langsung berkomunikasi. Tujuannya adalah untuk mencari posisi atau situasi yang paling tepat yang dapat memuaskan kedua belah pihak. 2. Mediasi. Untuk menyelamatkan kedua belah pihak, maka diperlukan pihak ketiga yang disebut mediator. Peran mediator hanya menjadi seorang penghubung atau penengah antara kedua pihak, sehingga tercapai penyelesaian masalah sebagaimana yang diharapkan. 3. Arbitrasi. Jika mediasi tidak berhasil, bisa dilakukan arbitrasi. Dalam keadaan ini diperlukan campur tangan aktif dari pihak ketiga yang bukan hanya menawarkan alternatif, melainkan juga menegakkannya, bahkan kalau perlu memaksakannya dengan kekuasaan. Konsiliasi. Jika dua kelompok sudah sama sekali tidak dapat saling dihubungkan, tidak ada gunanya untuk melanjutkan usaha komunikasi. Dalam keadaan ini sebaiknya masing-masing pihak mengundurkan diri, saling menghindari kontak untuk menghindari hal-hal yang negatif. Pengunduran diri ini dinamakan konsiliasi dan tujuannya adalah untuk meredakan ketegangan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.